Tadi udahlah kalau misalnya emang nyeri dada, bawa aja dulu ke IGD gitu ya. Waktunya 10 menit. Sejak sakitnya muncul. Ya, rasa nggak nyaman, lamanya udah lebih dari 15 menit. Serangan jantung itu masih bisa bilang pembunuh nomor 1 masih Pak ya? Iya masih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat sehat semua. Ketemu lagi sama saya Dr. Dika di One Day Podcast. Dimana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang saya lagi nggak sendiri, ya pastilah kan podcast ya, pasti berdua gitu kami lima. Nah sekarang saya bersama dengan Pak Lukman. Nah tepuk tangan lagi dong buat Pak Lukman. Pak Lukman Dr. Dika. Wih nih, udah biasa tampil lagi Pak Lukman nih, bisa oper kayak MC. Bapak pernah jadi MC Pak? Siap. Wih keren. Pak Lukman ini adalah kepala IGD ya Pak? Siap. Dari sebuah rumah sakit pemerintah yang berkecimpung di perjantungan. Our hope. Ya, our hope. Ya, jadi bisa dibilang Pak Lukman ini seringkali menghadapi kegawat daruratan masalah jantung. Yes. Nah, boleh Pak mungkin kenalan lagi Pak sama sahabat sehat yang belum kenal Pak, monggo. Halo, sahabat untuk One Jack. Untuk pagi hari ini, siang seperti yang Sore malam tergantung nontonnya kapan. Pagi malam juga kita akan ngobrol-ngobrol terkait dan untuk permasalahan-masalahan untuk jantung. Dr. Dika, silakan. Seperti ada dua host hari ini ya. Luar biasa loh. Pak Lukman. Yep. Kan kalau kita ngobrolin tadi rumah sakit jantung lah gitu ya kita bisa bilangnya, itu kan pasti yang datang itu kebanyakan pasien jantung. Baik. Sehari-hari pada saat saya memberikan atau kami memberikan layanan untuk layanan-layanan masalah untuk UGD kegawat daruratan kasus-kasus jantung. Sebetulnya masyarakat menanyakan Dr. Dika, apa tuh? sebetulnya sakit jantung itu seperti apa? Nah itu dia. Tapi gini maksudnya di IGD sendiri yang datang ke IGD-nya Pak Lukman tuh memang pasien jantung semua? Atau ada misalnya kayak sakit gigi ke situ gitu misalnya? Oke. Atau Kasus-kasus apa? yang di lain jantung, biasanya kasus-kasus pasien-pasien dengan adanya trauma. Traumanya trauma dengan kecelakaan, yang mana misalnya kecelakaan itu bisa saja di daerah dada, Oke. maka akan memungkinkan adanya suatu kondisi untuk datang ke rumah sakit jantung. Atau kalau kecelakaan misalnya, kan bisa aja di depan jalan rayanya ada tabrak motor gitu, bisa kan tetap dilayanin dong? Bisa tetap dilayani untuk kasus-kasus dengan kegawat daruratan. Oke. Nah, kasus-kasus jantung ini juga memang harus dibedakan ya, Dr. Dika ya. Perihal-perihal apa saja sih yang paling banyak kita temukan? Contoh, apa saja dok? Kalau kayak dulu zaman saya masih jaga IGD, paling sering itu adalah serangan jantung. Nah itu dia. Nah. Kami sering sekali menemukan atau misalnya kita memberikan layanan pada kasus-kasus pasien-pasien dengan serangan jantung. Iya. Apa sih serangan jantung? Sebetulnya masyarakat yang taunya anpal. Anpal? Ya, bahasa-bahasanya. Atau masyarakat taunya angin duduk. Nah, pada saat kondisi di mana pasien-pasien dengan adanya curiga serangan jantung harus diwaspadai gejala-gejalanya Dr. Dika. Nah, bentar Pak, kita bahas dari kupas dari luar dulu. Berarti Ya. banyak memang pasien datang karena serangan jantung. Ya. Nah, tapi selain serangan jantung ada lagi nggak Pak? Nah, contoh yang disampaikan sama Dr. Dika tadi adalah perihal pasien-pasien akibat daripada serangan jantung. Akibat daripada serangan jantung. Betul. Seperti yang kita kenal, pasien gagal jantung. Bentar, ada serangan jantung, ada gagal jantung. Ya. Ini gagalnya gagal move on apa gimana nih Pak? Gagalnya gagal seperti apa jantungnya? Nah, kondisi di mana pada saat akibat dari serangan jantung mengakibatkan di mana daya pompa fungsi daripada jantung itu berkurang. Nah, itulah yang kita sebutkan adalah di mana untuk pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Berarti pasiennya datang bukan karena serangan jantung lagi, tapi sudah gagal jantung. Sudah gagal jantung. Ada lagi mungkin apa lagi Pak selain itu? Nah, akibat yang dari serangan jantung lagi tadi juga sama Dr. Dika. Kalau misalnya kita ketemu dengan kasus-kasus di mana pasien setelah gagal jantung, ternyata ada juga yang kita katakan di mana terjadinya gangguan irama jantung. Banyak sekali Dr. Irama Dika. jantung berarti nggak 4/4 ya Pak? Iya. Iramanya beda ya? Ketukan itu Pak. Ketukan, iya. Ketukan itu Pak. Tapi gini Pak, kita bahas satu-satu deh. Dari yang paling banyak mungkin serangan jantung gitu kali ya? Betul sekali.
Itu biasanya pasien datang dalam kondisi seperti apa? Nah, yang paling unik nih ya, yang sering ditemukan bahwa masyarakat tahunya adalah pegang-pegang dada. Dada sendiri. Ya, kan? dada-dada sendiri. Sehingga bahwa asumsi ataupun pandangan masyarakat awam itu kalau sakit serangan jantung itu harus pegang dada. Padahal tidak. Bisa saja contoh misalnya rasa mual-mual, kemudian disertai dengan muntah. Atau ada juga dokter Dika di mana pasien itu sampai rasanya seperti sakit mah ya kalau Nah bahasa itu, kita. saya baru mau nanya. Itu dia. Saya baru mau bahas itu karena memang banyak orang yang susah ngebedain antara serangan jantung sama GERD. Yes, itu dia. Ngebedainnya gimana Pak? Nah, pembedanya apa? Ada tambahan lagi. Jadi kalau misalnya GERD, tadi bisa saja ya GERD dari muncul kemudian muntah. Tapi kalau serangan jantung ada yang lebih di mana kita harus bedakan. Keringat dinginnya banyak sekali. Oh, keringat dingin. Keringat dingin itu kayak yang mau ketemu memungkinkan. calon mertua gitu Pak. Yes, Kan keringat itu dingin dia. kan. Atau juga sampai kalau serangan jantung bisa memungkinkan pasiennya seperti akan jatuh, pingsan. Itu yang terjadi, Dokter Dika, yang paling banyak kami misalnya pada saat datang ke UGD pasien dengan kondisi sudah tidak sadar. Tapi kalau dari bentuk nyerinya ada nggak beda antara GERD sama, karena kan gini Pak, kalau bicara keringat dingin tadi juga ada orang GERD keringat dingin. Bisa. Ada juga saya berapa kali ketemu pasiennya GERD tapi udah kayak mau pingsan juga. Mungkin karena memang dia nggak begitu Nggak kuat tahan nahan ya. nyeri kan, Oh ya, udah kayak nggak mau tahan pingsan. gitu, Nah bisa. jadi ada nggak mungkin nyerinya beda gitu? Nah, pada saat kondisi tersebut, kalau GERD, pada saat ada diberikan misalnya untuk obat-obatan ya barangkali dokter Dika nih ngasih nih, oh diberikan obat untuk yang anti lambung, ternyata selesai. Yang dikunyah-kunyah Yang gitu kan? dikunyah-kunyah, yang dikunyah-kunyah beda itu. Nanti untuk yang serangan jantung. Oh, Nah, yang bukan maksudnya yang punya buat mah itu. Oh, Pak. yang buat mah. yang Boleh buat itu, punya, boleh ya. boleh. Berarti ada dua berarti ya dokter Dika. Ya. Nah, ada dua yang kunyah-kunyah. Nah, pada saat tadi yang dikonfirmnya adalah pada saat ada nggak yang khas untuk kasus di mana pasien serangan jantung. Nah, serangan jantung itu adalah lamanya dokter Dika. Lamanya maksudnya? Pada saat kondisi kita muncul rasa tidak nyaman, kemudian bersamaan dengan rasa di mana yang tadi rasa GERD, kemudian rasa yang lambungnya nggak nyaman. Nah, itu akan memungkinkan di mana lamanya lebih daripada 15 menit sampai dengan 20 menit dokter Dika. Oke. Setelah tadi dokter Dika, coba dong minum yang dikunyah-kunyah. Yang dikunyah, obat mah yang dikunyah. Ya obat mah yang dikunyah-kunyah ternyata tidak reda juga. Malah tambah kondisinya pasien ini sudah mulai linglung, sudah mulai tambah misalnya pasiennya itu sudah ya makin Collapse. keringat dingin yang tadi kolap itu bahasanya mungkin yang bisa disampaikan yang ditemukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga ini yang menjadikan pembeda. Jadi pada saat waktu datangnya itu adalah lebih daripada 15 menit, hati-hati. Nah, lebih baik. Lebih baiknya apa, Dok? Udah, Bawa aja udah gitu. bawa aja lah, nggak usah nunggu-nunggu. Jangan nunggu sampai kolaps. Jadi Betul juga. kalau ada gini, mungkin saya nangkapnya gini ya Pak Lukman ya. Dan ini penting buat sahabat sehat, kenapa? Jujur Pak, saya zaman masih jaga di IGD dulu tuh, banyak banget nemu pasien datang udah terlambat. Gara-gara tadi dia ngiranya ini mah paling angin. Itu sering banget saya ketemu. Jadi datang-datang tuh udah penuh dengan ini Pak, tato yakuza di belakang nih. Iya, Kerokan. betul sekali dokter. Iya kan, Dika. udah full punggungnya, udah Betul merah garis-garis sirip sekali. ikan tuh. Jadi alhasil datang dalam kondisi sudah berat gitu. Iya. Nah makanya memang mungkin untuk sahabat sehat, tadi udahlah kalau misalnya emang nyeri dada, bawa aja dulu ke IGD gitu ya. Iya. Artinya jangan sampai kita terlalu menyepelekan rupanya masalahnya jantung gitu. Tapi gini, sekarang sebaliknya Pak, Iya. banyak nggak yang datang ngeluh nyeri dada nih? Waduh, saya jantung nih kayaknya kumat nih. Ternyata cuman tadi entah GERD atau Iya. kadang saya juga nemu ada yang cuman ototnya doang kali yang sakit. Iya, Gitu. betul. Nah, itu Ada. Jadi beberapa kasus juga di mana masyarakat tuh mengetahuinya kalau kondisi ya dok, ini kalau misalnya kejadian di mana curiga serangan jantung lagi meningkat nih, persepsi masyarakat, oh ini serangan jantung. Iya Apalagi sih. sekarang media-media ya, Bener. media-media gampang. Medsos. Oh ini saya apa deh serangan jantung atau bukan? Buka aja medsos. Udah bukan serangan jantung. Tapi ada kalanya di mana masyarakat kita pada saat nyeri dadanya, wah ini serangan jantung. Pada saat tadi yang dokter Dika sampaikan, sudah namanya ada pemeriksaan lanjutan yang kita harus segera itu nggak boleh telat-telat, lambat-lambat ini nggak boleh dok. Waktunya 10 menit. sejak sakitnya muncul. Ya betul. Apa itu pemeriksaannya yang kita kenal dengan rekam jantung dok? EKG. Yes, itu Oke. dia. Kalau masyarakat apa sih EKG gitu kan? Makanya udah rekam jantung. Yang Nah, ditempel kabel-kabel itu terus sambung dia. kaki.
di jumper itu Oh, ya, Pak. di jumper. Enggak. Di yang ada kayak gelombang-gelombang. Ya, sehingga nanti ada grafik yang dikeluarkannya. Ya, itu. Nah itu nggak boleh telat-telat. 10 menit. 10 menit. Tapi masyarakat kita apa ya yang jadi? Ya tadi yang habis Ngerok-ngerok Oh, dulu. itu udah Itu berapa belum bulan? nyari koinnya Pak. Oh, itu. Sekarang nih zaman cashless teman-teman ya susah nyari koin. Iya. Kan Ini dok, info cara menangani jantung orang Ya. di umum ya, Ya. itu berbeda gitu loh. Kalau di luar negeri itu lebih cepat tanggap. Orang umum itu tahu cara menanganinya. Kita tuh kayak bingung, kita nggak bentar, serangan jantung apa henti jantung? serangan. Serangan, berarti nyeri. Iya. Oke, kita bahas dulu Pak. Ya. Itu gimana tuh? Nah, ini yang harus kita pecahkan untuk masyarakat pada Oke, umumnya ya. Dok. siap. Di mana kita mengenal yang namanya adalah keterlambatan masyarakat untuk mengenal gejala-gejala untuk serangan jantung. Oke. Pada saat masyarakat itu sudah mengetahui, nih rasa nih udah kayak berat banget rasanya nih. Hati-hati dok. Jadi wah ini mah kayaknya asam urat nih. Bahasanya kan suka kayak gitu ya. Padahal kalau sudah kita merasa di sini tengkuk kita, kemudian rasa lelah yang sangat hebat, kemudian kok rasanya nggak nyaman ya di sini. Tuh udah 3 nih pengenalan dini di mana pada saat gejala awal untuk resiko terjadinya serangan jantung. Oke. Hati-hati dok. Itu berarti bukan cuma karena habis makan kambing gitu Pak, ya. itu Orang dia. sering gitu kenceng nih habis makan seafood, kencang-kencang. makan Nah, itu kambing, dia. kambing yang dikambing itemin gitu. Nah, tadi ya pertanyaan tadi dari teman-teman yang bilang katanya, ini gimana caranya kalau kenali kita? Nah itu yang sering diabaikan. Nah, itu. Ya, itu diabaikannya. Waktu kita di sini mainannya waktu nggak lama-lama. Karena apa? Dibilang kalau misalnya yang jantung tadi dok, kalau misalnya kekurangan oksigen, kalau sudah kurang dari 10 menit aja apa yang dirasakan? Kekurangan oksigen tuh. Ini udah ngejerit. Udah minta oksigen nih. Iya udah minta oksigen. Jeritannya tuh apa bentuknya? Nah itu yang masyarakat yang Nyeri dada. dirasakan. Rasa nggak nyaman di dadanya. Rasanya nggak nyaman ya Pak? Nggak nyaman, nggak bisa bilang. Kalau yang bilang benar serangan jantung yang benar-benar terjadi banget. Jadi begini, karena ada juga orang yang bilang sakit dada nih sebelah sini nih dok nih. Nah di sini nih, pakai jari gitu. Itu penyanyi ya dok. Penyanyi apa tuh? Sakitnya aku di sini. Oh iya bukan. Aduh. Itu cita-cita ya kalau nggak salah ya zaman dulu ya, seingat saya ya. Tapi maksudnya itu dia. berarti kalau ditunjuk pakai jari itu bukan jantung kali? Nah itu kondisi di mana memang. Yang kita kenal dengan bahasa yang lebih diterima itu adalah bukan kasus di mana karena kekurangan oksigen dari otot-otot jantung. Tapi ini adalah bisa saja akibat dari otot-otot yang ada di dada, otot kita tadi. otot Iya betul rongga yang tadi dadanya, bilang. bukan Di dada. jantungnya berarti. Hanya satu titik saja. Iya. Terus habis itu kalau misalnya ditekan, kemudian berubah posisi, Enak kan, iya. Nah itu mah lebih cenderung untuk ke otot. ya benar. Itu yang contoh-contoh. Kalau paru-paru Pak bisa nggak sakit? juga? Nah kalau paru-paru ada lagi nih contoh-contoh di mana kasus di mana untuk yang awam yang mengenali daripada pada saat tarik napas nih. Narik napas dalam. Oh, tarik napas, dikeluarin kok tambah sakit. Ah. Hati-hati juga. Itu paru-paru. Paru-paru. Bukan jantung. Tanda-tanda juga ya. Oke. Bisa saja nanti ya kalau misalnya paru juga ada di mana yang lain. Ya. Tapi ada yang kita kena dengan penyakit paru yang napas keluarin sakit Sakit. juga. Nah, itu juga bisa. Tapi Oke. untuk yang tadi, untuk yang serangan jantung kita harus hati-hati. Jadi pada saat tidak ada perubahan posisi, Mau tidak narik napas ditunjuk, apa, sakit. apapun itu nggak nyaman aja gitu. Oh. Itu rasanya, Dok. Sakitnya itu sakit banget apa? Bisa nggak Pak sakit cuman nggak nyaman doang gitu? Mungkin nggak di Nah, jantung? Umumnya adalah nyeri dada. Tadi dokter Dika bilang, emang sakitnya tuh hanya rasa tidak nyaman. Ternyata betul dok. Rasa tidak nyamannya tuh seperti apa gitu kan. Kalau saya benar gak sih yang dibilang tadi buku itu benar gak sih bilangnya kayak gitu kan. Saya tanya, kalau pasien-pasien yang lagi datang ke UGD kemudian saya dinilai gitu. Pak yang dirasa itu seperti apa sih Pak? Pak susah Pak nggak bilangnya Ngejelasinnya susah. nggak bisa bisa dijelaskan bilang dengan gitu. kata-kata gitu ya? Nggak bisa kata-kata lah gitu. Ditanya gini salah. Jadi serba salah gitu. Yang itu yang dirasakan oleh masyarakat. Nah itu yang memang menjadi PR kita untuk mengedukasi bahwasanya masyarakat tuh kalau misalnya rasa nggak nyaman, lamanya udah lebih dari 15 menit, kemudian ada deh tambah-tambahannya muntah Tadi lah, keringat dingin mau keringat muntah. dingin lah, keringat dinginnya kayak apa dok? Kayak ini biji jagung katanya. Oh, Biji jagung. Kalau misalnya ini baju nih, saya udah 2 lipat nih, udah 2 gantian, ternyata
keringat dinginnya itu nggak cukup dengan satu baju aja. Berarti gombios banget dong ya? Gobios banget bahasanya tuh. Bener-bener bener-bener gobios berkeringat banget. sekali. Itu udah kelihatan. Terus kelihatan nih wajahnya. Kelihatan kalau saya, kok ini pasien udah gini-gini. Udah nggak usah ditanya-tanya banyak. Itu yang dilakukan sama kita. Nah itu Pak, Iya. tadi datang nih pasien ke IGD tetat ya kan, terus kemudian ngelihat tadi ada nyeri dada, keringat sebiji jagung ya kan, terus tadi apa namanya, mukanya kelihatan lah pokoknya. Kelihatan tuh. Apa yang akan pertama kali dilakukan? Nah, pada saat kondisi yang seperti ini di UGD, kita harus pastikan bahwa waktu adalah berharga untuk yang otot-otot jantung tadi. Dengan cara sudah dinilai itu di depan, kita nggak boleh lama-lama 5 menit, Dok. Boleh nggak nanya dulu ini mau pakai BPJS atau pakai swasta? Oh, nah ini yang paling ya masyarakat tuh. Iya kan betul gitu. Nah, pakai itu yang BPJS. banyak emang. Karena banyak yang Iya. kesel Pak gitu, bilang kok kita lagi gawat malah tanyain bayarnya pakai apa. Nah itu gimana tuh Pak? Nah. Sebenarnya gimana? Hah? Mungkin kalau pasiennya tiba-tiba bajunya LV, yaudah. Ah iya tergantung. Jadi teman-teman kalau mau ke IGD pakai Iya, baju iya, branded iya, iya. ya biar Iya. nggak dicurigain. Tapi Beda. gimana Pak? Gimana? Ngebedain gitu ya? Ah. Oh, enggak. Enggak dong. Enggak. Enggak kita mah. Bedain kan dok ya. Ah. Ketika penanganannya tuh langsung nggak. Harusnya gimana sih gitu loh. Gawat sekali ya. Ya. Tapi kan begini juga nih, gue juga berusaha untuk ada di posisi rumah sakit gitu ya. Yeah. Mungkin saja mereka juga khawatir, ntar udah kasih ini itu nggak bisa bayar bagaimana? Kan Yeah. pasti ada begitunya juga kan. Yeah. Sebenarnya gimana sih Pak soal itu dulu deh? Kita dari depan dulu nih, Yes. dari masuk ke admin. Nah, biar masyarakat juga tergambarkan ya. Jadi tidak hanya misalnya kami ya di layanan untuk kekhususan jantung misalnya. Kalau di daerah kejadian, tadi ada konfirmasi nih dari teman-teman kita ya. Katanya BPJS kita pakai, udah nunggu aja dulu. Kagak ada dong. Nggak ada. Nggak ada bahasa gitulah. Karena apa? Tadi gawat. Jadi langsung Nggak ada tanganin. cerita, langsung. Kita 5 menit di depan dinilai, nggak udah lama lagi, langsung bawa aja. Mau dia bayarnya mau Yes. pakai BPJS kayak mau bayarnya ngutang belakangan kayak pokoknya tanganin dulu. Iya. Oke. Apa Terus? itu tanganannya? Yang Apa tadi, segeranya itu yang 10 menit tadi. Oke, EKG. Direkam, di EKG. Nah, oke. Itu kita harus bisa baca juga. Biar saya nanti lapor sama dokter Dika. Oh, perawat. Jangan cuma nyodorin doang. Tapi udah tahu nih. Udah tahu gimana. kita Wih, keren. baca karena di sini 5 sampai 10 menit. Iya. Bisa katakan, "Dok, Oke. ini serangan jantung. Dari mana datanya?" Nih EKG-nya udah jelas, Dok. Oke, fix Tuh. nih serangan jantung. Yes. Apa yang dilakukan berikutnya? Nah, kalau tadi dokter Dika ngomong-ngomongnya apa ya? Kunyah-kunyah ya. Ya. Nah, sama. Ini juga ada yang dikunyah-kunyah. Pada saat serangan jantung juga ada. Jadi itu ada namanya obat tuh apa genrik aja Pak genriknya? platelet namanya. Oh, oke. Platelet. Jadi pada saat fase serangan jantung itu sangat membantu sekali. Oh, anti platelet Karena ini. apa? Anti platelet. Nah, karena masyarakat tahunya kalau obat-obatan itu harus diberikan di rumah sakit yang besar. Padahal mah enggak. Ternyata puskesmas pun boleh. Puskesmas juga boleh. Iya, dokter Dika kalau puskesmas harusnya ada aspil. Nah, itu dia. Nah itu Ya. dia. Platelet itu yang harus Anti pertama kali. plateletnya ya. Kalau betul-betul dari rekaman jantungnya atau yang tadi ya EKG-nya udah jelas-jelas ini pasien serangan jantung. Udah nggak usah nunggu-nunggu lama, Dok. Berarti sebenarnya di rumah bisa dong, kan tinggal bukan infus gitu obatnya. Iya, itu yang mengenal awal. Tapi harus betul-betul dipastikan dengan adanya Iya sih. tadi hasil Kan nggak punya pemeriksaan. EKG di rumah ya? Iya. Balik lagi dok, Yes. masalah kritis darurat atau di tengah jalan dan segala macam nih. Saya tuh kan sekarang suka mimpi ya, masyarakat yang kayak gawat sekali itu dijemput pakai helikopter. Kalau Siap. dari dokter ada nggak sih dan setaraf apa untuk orang Oke. bisa sampai dijemput pakai helikopter? Siap. Gimana tuh Pak? Nah ini suatu program. Memang ini yang satu ya dok. Jadi memang ini adalah suatu tantangan buat kita. Ya. Di mana kita ada namanya layanan untuk kegawat daruratan sebelum pasien ke rumah sakit. Siapa? Timnya tuh banyak. Satu misalnya drivernya ataupun yang si supirnya itu ya bukan hanya ngeong-ngeong saja. Itu kucing Pak yang ngomong. Iya. Nguing-nguing. Nguing-nguing, Ah, ambulan nguing. berarti itu bukan Ambulan. kucing. Nah itu juga harus paham bagaimana cara melakukan misalnya untuk evakuasi Dari pada rumahnya. dari rumahnya. Oke. Kemudian pendampingannya ada enggak? Misalnya untuk pendampingan ini yang belum ada. Pendampingan untuk penjemputan pada kondisi pasien-pasien yang curiga pasien serangan Bentar, jantung. kan ada perawat Pak dalam ambulan. Itu dia pendampingannya itu kita harus nakes-nakes yang sudah kompeten mengenal daripada serangan jantung. Karena apa? Pada saat mengenal di rumah bisa dilakukan perekaman EKG. Oh, portable Yes, EKG-nya. ini yang belum ada. Maka pada saat kondisi ini kami nanti ke depan. Tadi kan sesuai dengan harapan. Iya, makanya jangan mimpinya nggak usah meluk-meluk dulu. Iya. Yang simpel kayak gini udah belum kejadian nih.
Bisa kita akan bawa EKG ke buatkan rumah. ini. Iya, nanti iya. akan dijemput. Diawali dengan penilaian bahwa ini serangan jantung dari mana? Sudah di EKG di rumah. Ih, keren. Terus di rumah tadi apa? Yang kunyah-kunyah jadi bukan nasi padang, bukan kita lain barengan, tapi liwetan. yang tadi yang platelet tadi Anti sudah platelet. bisa dikunyah-kunyah. Oh, itu meningkatkan kemungkinan selamat, Pak. Itu sudah bisa menghancurkan. Namanya serangan jantung itu adalah di mana sumbatan terjadi di dalam bahasa pembuluh darah koroner. Itu bahasa masyarakat yang kenalnya, oh itu penyakit jantung koroner. Nah ini penyebab untuk yang terjadinya serangan jantung. Koroner atau orang taunya sepak pojok Ya, itu itu corner corner itu, kick. Pak. Jauh banget. Kembali ke settingan IGD. Oke, begitu udah kunyah-kunyah nih, udah. Apa ada lagi yang lain? Oke, pada saat sudah dinyatakan ini waktu kita nggak banyak-banyak dong. Jadi 5 menit di depan, 10 menit untuk dilakukan penyadapan ataupun perekaman EKG tersebut. Kalau bisa ya 5 menit juga, udah 10 menit nih. Iya, iya. Nah 10 menit berikutnya baru kita membicarakan adalah untuk persetujuan. Untuk ngapain? Satu, bisa saja diberikan obat yang namanya pengencer darah yang sangat kuat. Karena apa? Yang gumpalan tadi Mau harus jebol. dihancurkan. Selain yang dari pertama tadi diberikan obat kunyah-kunyah, ngelemekin dulu dari awal. Oke. Setelah mulai lembek-lembek, kita dihancurkan. Jebol. Jebret. Itu Nah, pakai yang infus. yang infus. Oke. Tapi yang utama sekarang kalau kami pada saat memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat semuanya, karena apa? Kita nyelamatin dulu yang tadi Benar. otot-otot jantung. Waktunya itu kurang dari 30 menit. 30 menit. Itu dari sejak mulai datang ke rumah sakit, ke UGD lah, ke UGD kemudian diberikan obat kurang dari 30 menit. Yang infus itu. Yes. Oke. Nah, sedangkan yang tadi yang utama yang harus kita bukakan lagi adalah kita ambil, kita pecahkan atau misalnya disedot lah bahasa kitanya yang si gumpalan-gumpalan ini dengan apa? Namanya adalah untuk balon. Bahasanya, bahasa masyarakat kita kenanya adalah oh itu di balon tuh. Oke. Karena nyumat kemudian di balon tuh karena ada sumbatannya, dibalonkan. Oke. Tapi pada saat serangan jantung ini gumpalan. Gumpalan nggak mungkin hanya di balon saja. Oh. Sehingga ada bahasanya adalah kita lakukan dengan pemasangan ring itu do. Berarti balon sama pasang ring bedanya apa? Bukan sama pakai itu tuh apa? Kateter. Yes. Nah, ini begitu kasih balon merah, kuning, hijau. Meletus nggak? Iya, iya. Nah, ini Nggak meletus itu enggak. Jadi pada saat kondisi pasien sudah dilakukan namanya itu pemetaan. Jadi pada saat pembuluh darah kita lihat penyumbatannya di mana sih lokasinya. Kita bisa lihat ke belakang rekaman jantung. Kita bisa menentukan dulu prediksi di mana estimasi untuk pembuluh darah koroner kita yang kesumbat. Itu dari EKG bisa. Tapi pembuktiannya yang namanya adalah kateterisasi. kateterisasi tadi. Nah, dimasukkan tuh ke dalam pembuluh darah koroner tadi. Oke. Kelihatan nyumatnya. Nah ini dia. Bisa nggak dibalon nih? Oh coba balon dulu. Gedein tuh. Gedein tuh. Yang nyumat-nyumatnya itu. Ternyata nggak bisa ditembus. Nah itu siap-siap kita siapin ring. Langsung di tindakan yang sama. Langsung Nah, ini tindakan berapa yang lama sama. Pak waktunya yang Nah waktu bagus? yang ini kurang lebih adalah 90 menit. Tetap sebentar ya Pak. Sekarang gini deh, Bapak kan rumah sakit di Jakarta. Jakarta kan macetnya gitu Pak. Iya. Tadi kita jangan ngomong helikopter dulu deh Jan. Ya. Jangan dulu, agak muluk-muluk lu. Nah, kita ngomonginnya ya udah jalan darat ke ambulan Iya, biasa iya, gitu. Ya. Setengah jam susah Pak mau nyampe ke rumah sakit kalau rumahnya misalnya di Pondok Gede gitu. Nah. Atau rumahnya di Jakarta Utara gitu kan jauh. Yes, ini dia yang kita akan kembangkan ke depan. Apa tuh Pak? Jadi pada saat inilah yang menjadi tantangan. Namanya adalah keterlambatan di dalam layanan untuk sebelum rumah sakit. Jadi keterlambatan itu yang pertama sudah ditambahkan. Awalnya adalah dari masyarakat kita, dari Bapak Ibu semuanya. Karena mengenanya adalah oh bukan serangan jantung. Udah, itu udah telat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Yang lebih banyaknya adalah 6 jam. Oh 6 jam. Tuh udah yang banyak tuh kalau misalnya keterlambatan. Tambah lagi, siapa ini yang mau jemputin tadi helikopter apa enggak? Ya. Kemudian macet lagi. Terus, Nah sehingga di sini layanannya harus dilakukan pada saat penjemputan, kemudian kita kenali, kemudian direkam, dikasih obat tadi yang kunyah-kunyah yang kuning, kemudian kita siapkan obat pengencer darahnya adalah dari mulai rumah. Berarti infusnya dari rumah. Yes, itu Harus dia. iya, masuk akal. Tapi ini siapa yang berikannya? Yang masukin siapa kan ngomongin keluarga pasien. Itu dia. Smartwatch itu tuh sama yang rekam. Oh. Ah. Gimana
gimana tuh Pak? Nah, pada saat kondisi ini memang satu adalah untuk indikator kita melihat kapasitas untuk aerobik kita ya, untuk misalnya energi yang dikeluarkan Ya. bisa deteksi awal. Diestimasi tapi. Diestimasi. Itu pun estimasi. Misalnya potensi resiko enggak ya kalau misalnya kita ternyata setelah lari misalnya 2 kilo lah deh, 2 kilo dah. Misalnya tapi denyutnya sampai dengan 120 sampai 130. Wah, kok udah cepet banget ya naiknya. Nah, tetap harus hati-hati itu. Tapi bukan buat menggantikan buat diagnosis ini nggak bisa. bukan. Jadi smartwatch itu nggak sesmart itu juga rupanya, nggak Iya. bisa terlalu akurat gitu Betul. kan, apalagi untuk masalah jantung. Oke, pertanyaan saya Pak, dari yang selama ini Pak Lukman alami, itu peluang selamatnya gimana sih Pak? Kasus-kasus memang yang pertama ya adalah ketepatan dan kecepatan dari masyarakat waktu nih. Waktu semakin cepat itu survival ataupun bertahannya sangat lama lah, harapan hidupnya akan lebih lama lagi. Oke. Tapi jangan enggak juga habis misalnya di balon kemudian dipasang ring, gue ngapain lagi aja lah gitu kan. Makanya seenaknya ada aja lah. Ya. Itu lah. Artinya memang kalau yang Pak Lukman sendiri lihat masyarakat kita nih, apalagi di Jakarta gitu, itu ya tadi seberapa cepat akhirnya bisa sampai selamat atau justru banyakan yang nggak selamat? Nah, kasus memang selamat ya. Kalau yang Kebanyakan selamat dekat-dekat, kalau yang untuk metropolis lah seperti Jakarta. itu, karena lebih misalnya pilihannya banyak. Oh, rumah Sekarang sakitnya pilihannya banyak. banyak gitu. Jadi nggak hanya misalnya lurus aja tidak. Jadi bisa belok-belok. Oke. Dengan saya syarat tadi misalnya layanan-layanan itu pun sama lah, kami misalnya mengembangkan namanya adalah untuk pengembangan yang tadi yang macet nggak nyampe, yang macet nggak nyampe, yang sana nggak nyampe. Silahkan untuk menyelamatkan dari yang masyarakat. Itu bisa tercapai. Oke. Nah, sehingga untuk yang keberhasilan pada masyarakat yang mengalami serangan jantung lebih banyak lagi. Oke. Nah, tadi kasusnya bagaimana kalau misalnya yang sudah telat? Iya. Nah, banyakannya nggak selamat. Oh, iya. Itu yang ya mungkin saya juga sangat ini banget sih, prihatin banget gitu dengan kasus-kasus seperti Helikopter itu. tetap kekeh banget dia sama helikopter. Kuncinya bukan itu, kuncinya edukasi ya Pak. Iya, betul sekali. Iya. Nah, Yes. rumah sakit Bapak nih itu sudah seberapa gencar melakukan edukasi ke masyarakat? Kami sangat gencar, baik media-media IG, Facebook, kemudian untuk yang web-web, kemudian sekarang YouTube dan lain sebagainya, udah kami. Dan beberapa rumah sakit yang lain pun sama seperti itu, karena edukasi ini biar sampai titiknya adalah titik betul-betul yang masyarakat tuh terima gitu, lebih bahasanya lebih kita sampaikan adalah yang awam-awam. Ya sekarang ini juga sama gitu kan, biar masyarakat tuh paham loh gitu. Kalau misalnya ada serangan jantung, Harus lebih baik ngapain? adalah ngapain aja di rumah Dan gitu mesti kan. cepet Harus cepet, nggak usah nunggu-nunggu lagi, ya nunggu yang ya tadi jemputan. Iya. Pak, ada ini nggak sih Pak cerita mungkin yang sangat mengena terkait pasien-pasien datang gitu? Ya, jadi memang ada kasus ya, ini seorang laki-laki muda. Oke. Yang bahasanya kita rutin banget olahraga. Nah. Itu olahraga. Nah, malam-malam datang habis ngapain gitu kan, dia futsal. Terus? Nah, si laki ini datang dengan kondisi diantar lah teman-teman yang pakai celana pendek-pendek. Kenapa nih? Tadi jatuh katanya. Jatuh, bawalah langsung, memang deket lah di sekitaran situ. Setelah jatuh datang kemudian, wah udah tadi yang saya bilang, wah ini mah udah gejalanya udah khas banget, bahasa kita adalah khas gitu Jantung kan. banget lah pokoknya. Jantung banget lah gitu kan. Nah emang udahlah gitu kan, direkam ternyata udah nggak usah panjang lebar ya, emang anaknya juga udah mau mengerti dan paham gitu kan. Dan ya tadi lah kalau bahasa kita, punya nggak BPJS biar bantu lo gitu kan, kalau bisa bantu punya. Tapi kan ditolong dulu dong baru nanya BPJS kan. Kita ada pada saat daftar administrasi dan lain sebagainya kan kita tanyakan udah mau nggak gitu kan, udah jangan mikirin dulu masalah BPJS dan lain-lain macam itu kan, nggak ada usah, mau apa enggak gitu dulu aja. Karena apa, lu harus mikir ke depan. Mau diapain nih maksudnya? Nah untuk yang tadi mau di balon atau dipasang ring, karena ternyata serangan jantung akut. Akhirnya ya si pasiennya mau. Ya anak ini mau gitu, si pemuda ini mau gitu dilakukan. Berarti orang masih sadar ya? Masih sadar. Masih bisa mikir Pak. Masih bisa mikir. Iya. Itu yang pas fase. Oleh karena itu lanjutannya kita masyarakat nih yang belum masih juga kayaknya bahasa kalau misalnya bahasa kita CPR. Nah, itu masih awam juga, katanya itu mah khusus untuk medik lah katanya itu. Enggak. Gitu. Semua orang harus bisa CPR Pak. Semua orang harus bisa CPR. Tapi masalahnya sekarang kita tuh nggak ada di kurikulum sekolah. Karena CPR bukan cuma untuk tenaga kesehatan. Yang ada itu ya. Itu pengen begitu, buat tepuk tangan dong. Bener. Tolong ini pemerintah ya, tolong mungkin bisa dibuat kurikulumnya ini ya. Oke, berarti intinya memang sebenarnya
ya tadi Pak ya, selain dari kita ngedukasi orang harus tahu gejala-gejala tadi mesti ngapain dan juga tadi mesti CPR mesti dibikin Pak. Ada nggak mungkin dari pihak rumah sakit nih misalnya bikin pelatihan-pelatihan gitu ya kan biar semua orang bisa gitu. Jadi salah satunya memang yang untuk kasus-kasus di pasien yang henti jantung ini ya pada saat di rumah masyarakat tuh lebih cenderungnya adalah panik. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain, udah blank aja gitu. Wah ini harus ke rumah sakit blank gitu kan. Iya benar. Yang ada apa balsemin, disiramin, dikerokin, tusuk jarum, kadang-kadang mau diduduk-dudukin, udah jelas rasanya udah diem ya. Didudukin gitu. dibikin duduk. Ya itu yang ya harus kita edukasi lebih mantap lagi nih ke depan. Jadi tantangan tadi apa? Helikopter. Balik helikopter lagi. Berapa itu? Jadi tambah biayanya? lagi nih, kita Iya. lagi harus dilakukan untuk edukasi untuk yang CPR ini pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk yang tingkat-tingkat dewasa, udah dimulai dimasukkan ke kurikulum sekolah. Oke, Pak Lukman nih sebenarnya bener-bener kita bisa bilang, daging banget hari ini dan bercampur kita emosi dan ketegangan luar biasa ini. Tapi Pak Lukman mohon maaf nih waktu yang membatasi Pak. Siap. Mungkin boleh sedikit ngobrol atau kasih pesan-pesan buat sahabat sehat di rumah yang lagi nonton kira-kira terkait jantung ini. Kalau saya bilang sih ya, secara pribadi saya tuh kalau mau ngomongin orang gitu kan, ngomong dulu daripada diri kita. Ah itu gimana tuh? Nah, misalnya lu jangan ngerokok, tapi kayaknya ngerokok. Ngomongnya lu jangan ngerokok tapi lu megang ini. Itu dia. Iya, Lu jangan makan enak-enak mulu lu. Kitanya mau makan enak mulu. Iya, masih nyelip daging kambing di gigi itu kan ngomongnya begitu. Artinya apa? Kita selalu berbagi lah. Kalau berbagi kita kan juga ya minimal tahu yang namanya berbagi makanan-makanan yang itu boleh silahkan gitu. Artinya kita kan menebar kebaikan dulu lah. Ya. Menebar kebaikan. Setelah menebar kebaikan kita akan lanjut lagi. Oke, gua akan pastiin ya. Kalau misalnya lu ada masalah-masalah lebih baik ya udahlah medical check up aja. Pastiin daripada ngeraba-raba sendiri ya kan. Ya minimal kita tensi aja lah. Dokter Dika kayak gitu kan. Ya tadi yang smartwatch itu. Oke. Maka satu lagi yang sebagai penutup dari kami, dari saya, dari saya dalam layanan untuk kegawat daruratan, hadir selalu dengan hati, tapi dedikasinya tinggi. Ini keren banget tagline, ada tagline-nya. Luar biasa. Mantap Pak Lukman. Hari ini saya benar-benar campur aduk nih sebagai host One Day ini ngerasa kayak Banyak sih pengen cerita banyak gitu, gue pengen ungkapin banget gitu yang masalah kasus yang Bapak ngomong sendiri ngelayan pas saya cabut. Iya, kayaknya Mas Rup nanti bikin part 2-nya ya Pak Lukman. Bikin part 2 ya. Seru banget karena masih banyak yang lain yang masih diomongin. Belum lagi gagal yang jantung tadi. Iya, ya. Pak, baru Dibilangin serangan gagal nih. tadi. Belum baru gagalnya. serangan Ya, aja. kayaknya mesti bikin part 2 ntar Pak. Ya, tapi sekali lagi Pak untuk sekarang terima kasih banyak. Siap, Dan juga buat sahabat sehat jangan lupa tadi apa yang disampaikan Pak Lukman diresapi ya. Karena memang serangan jantung itu masih bisa bilang pembunuh nomor 1 masih Pak ya? Iya masih. Jadi memang harus benar-benar kita sebagai masyarakat mesti aware. Jadi terima kasih banyak nih sahabat sehat Pak Lukman sekali lagi terima kasih banyak. Jangan Dokter lupa Dika sehat selalu. Yes, Bapak Iya. juga pastinya masih banyak Masyarakat episode yang lebih mencengangkan lagi, lebih gokil lagi, lebih keren lagi. Makanya di-subscribe dong di Wanjek TV ya di YouTube kita dan juga di Instagram kita di wanjek.indonesia. Jadi ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dadah. Makasih Pak Lukman.